gimana? Lunasi hutang Anda. Ya. Jadi lunasi hutang Anda dari uang warisan itu. Ini lebih afdal dan lebih mulia. Ya, dengan itu, dengan harapan dan doa para ahli waris, semoga Allah mengampuni dosa-dosa riba dari orang tua. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari jamaah MBI juga dari Pak Edward. Apabila seorang anak mempunyai istri, tetapi si suami sudah wafat lebih dahulu sebelum pembagian warisan. Pewaris tersebut wafat sebelum si anak tersebut wafat. Apakah istri si anak ini mendapatkan warisan, dalam kurung si istrinya ini tidak mempunyai anak? Nah, itu tadi yang kita jelaskan di atas. Ketika dia nggak punya anak, maka istrinya ya tidak dapat warisan dari sang mertua. Kenapa? Karena jawabannya satu, karena suaminya dia wafat lebih dulu, yaitu anaknya. Yang kedua, karena si istri tidak ada ikatan nasab apa-apa dengan sang mertua, nggak ada ikatan nasab, Pak. Ya, jadi istri tentu tidak dapat warisan apa-apa dari sang mertua. Tapi kalau mau dibagi, dikasih sebagai uang kekeluargaan, itu haknya para ahli waris. Jadinya sedekah, uang sedekah. Ya. Pak Moderator, bisa selip satu untuk pertanyaan? Silakan Pak Idrus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi ada yang agak kurang jelas sedikit karena katanya kalau anak yang meninggal tahun 2017 duluan daripada pewaris itu tidak punya hak untuk dapat warisan. Sementara dia punya anak lagi, jadi punya cucu dari anak laki-laki meninggal tahun 2017 tersebut. Nah, tadi waktu yang kedua, penjelasan kedua dikatakan itu ada nisafnya, jadi dapat hak waris untuk cucu yang dari laki-laki tersebut. Kalau nggak salah demikian. Nah, kalau seandainya itu benar, kira-kira porsinya bagaimana? Apakah porsinya sama dengan warisan terhadap anak-anak yang lain? Itu satu ya. Satu lagi, Pak Ustadz. Satu lagi, kalau yang meninggal duluan itu adalah ibu, bukan ayah. Itu bagaimana pula pelaksanaan waris? Apakah langsung dibagi atau nunggu setelah ayah itu wafat? Dikejar ini sama Pak Idrus. Sebenarnya masih banyak. Ini menarik sekali, tapi saya pikir ini ada bagian orang lain lagi yang ingin bertanya. Ini sepertinya Pak Idrus ini ada warisan yang mau dibagi ini. Ini uang dengernya banyak loh ini Pak Idrus. Yang dengerin banyak itu. Itu wasiat, bukan warisan. Minimal dapat lontong Medan. Lontong Medan. Jadi cucu itu saya hanya menjelaskan secara umum memang tadi ya. Jadi cucu itu cucu dari anak laki-laki itu memang ahli waris. Ya, tapi ini kalau ditanya berapa bagiannya, ya, cucu ini secara umum Pak. Saya kasih penjelasan dulu gimana ya biar gampang untuk diolah ya. Yang pertama, cucu ini dapat warisan dengan ketentuan dan syarat, Pak. Syarat apa? Selama tidak ada ahli waris yang lebih dekat dari dia. Selama tidak ada ahli waris yang lebih dekat dari pewaris dibanding dia. Maksudnya gimana? Contoh ya, si ayah wafat tadi itu 2020. Anaknya lebih dulu 2017 tadi, laki-laki. Nah, ketika sang ayah ini wafat 2020, sang ayah ini masih punya anak laki-laki lagi satu, umpamanya. Jadi anak laki-lakinya dua, umpamanya. Yang pertama wafat dan sekarang ini masih ada lagi anak laki-lakinya satu. Berarti sang ayah ini meninggalkan ahli waris, anak laki-laki satu yang tersisa. Ya, kemudian ada anak-anak perempuan dan cucu-cucu dari anak laki-laki yang sudah wafat lebih dulu. Nah, saat itu, dalam komposisi ahli waris seperti ini, ada ahli waris yang lebih dekat
kepada pewaris dibanding dengan cucu. Yaitu siapa? Anak laki-laki. Tentu anak laki-laki lebih kuat dan lebih dekat dibanding dengan cucu kepada si pewaris. Kaedahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Maka pembagian harta yang berupa harta sisa asoba, ini namanya pembagian harta asoba namanya Pak. Nah, itu diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Siapa sekarang yang terdekat? Apakah cucu atau anak laki-laki ini? Tentu jawabannya adalah anak laki-laki. Sehingga cucu ini terhalang oleh anak laki-laki. Nah, inilah yang namanya ahli waris tapi nggak dapat warisan. Tuh Pak. Ya, paham. Tapi paham. Kalau komposisi ahli warisnya itu tersisa hanya anak perempuan saja, maka di sini cucu-cucu ini dapat warisan. Contoh, dia meninggalkan anak perempuan berapa? 2 umpama anak perempuannya. Maka anak perempuan ini mendapatkan bagian yang disebut dengan istilah fard. Ya, disebut dengan istilah fard. Apa itu fard? Yaitu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 12, jika dia memiliki anak perempuan satu, maka dia mendapatkan setengah. Jika memiliki anak perempuan 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Jadi anak-anak perempuannya dapat 2/3 dari peninggalan sang ayah. Sisa dari 2/3 diberikan kepada cucu-cucu yang tadi itu, Pak. Ya, diberikan kepada cucu laki dan cucu perempuan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika yang wafat itu ibu? Yang dimaksud dengan ibu ini siapa, Pak Idrus? Apakah istri atau ibu kandung? Istri dari ayah. Jadi pewaris lah ya. Berarti ibu kandung ya? Iya, ibu kandung. Nah, umpama si A wafat. Ketika dia wafat, dia memiliki ibu kandung yang hidup saat itu. Lalu warisan nggak dibagi-bagi sampai sang ibu wafat. Berarti ibu ini dapat warisan. Kenapa? Karena sang ibu ini hidup di saat pewaris wafat. Enggak, ini pewaris, maaf Ustaz, saya potong. Pewarisnya belum wafat. Si ayah belum wafat, tapi ibu duluan yang wafat. Nah, berarti yang mau dibagi warisannya siapa? Iya. Dianggap pada saya itu pelaksanaannya dibagi itu harta. Tadi si ayah juga dapat bagian gitu. Kalau yang mau dihitung warisan si anak ini, yaitu anak dari sang ibu ini, nggak bisa Pak, karena anaknya masih hidup. Masa harta Pak Idrus dibagi-bagi? Pak Idrusnya masih, mohon maaf nih Pak ya. Anaknya kan masih hidup, kecuali yang dibagi harta sang ibu. Nah ini ceritanya lain. Ya, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmadi. Mohon penjelasan perhitungan. Ada keluarga punya 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Saat ayahnya meninggal, ada 2 anak perempuan yang meninggalnya terlebih dahulu sebelum ayahnya meninggal. Tetapi 2 anak perempuan yang meninggal lebih dahulu tersebut punya masing-masing, punya 2 dan 6 anak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Berarti ahli warisnya itu 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Betul. Nah, itu ahli warisnya. Nah, 2 anak perempuan itu bukan ahli waris lagi karena sudah wafat lebih dulu. Oke. Adapun anak-anak mereka juga bukan ahli waris karena mereka cucu-cucu ini berasal dari anak perempuan. Jadi harta peninggalan
dibagi kepada 3 anak laki dan 1 anak perempuan. Secara perhitungan syar'inya. Adapun cucu-cucu itu bisa dibagi oleh 4 anak ini. Jadi yang menentukan pembagiannya adalah 4 anak ini. 3 anak laki, 1 anak perempuan ini duduk berembuk. Gimana nih ponakan-ponakan? Kasihan, yuk kita bagi. Udah bagi deh. Wong kita juga dapat harta nemu kan. Deh bagi berapa? Terserah kalian. Oke, saya sisihkan dari harta yang saya peroleh 50 juta. Oh yang ini 50. Oh saya cuma 10 aja ya karena kebutuhan saya banyak. Nah itu Pak, rembukan berapa dikumpulin. Nanti yang terkumpul itu diberikanlah kepada ini. Jadi pemberian kepada mereka yang bukan ahli waris itu setelah harta warisan dibagi kepada para ahli warisnya. Ya. Jelas Pak Ustadz. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika ada rencana membagi sama rata kepada pewaris? Dengan cara di awal pembagian menggunakan syariat Islam. Kemudian setelah sepakat, pewaris laki-laki menghibahkan ke pewaris perempuan sehingga sama rata. Contoh, ada 2 rumah membagi sama rata, di rumah 1 untuk anak pertama dan rumah kedua dibagi anak ketiga dan keempat. Jazakallahu khairan. Ini saya rasa udah Pak Ustadz jawab tadi ya, dibagi oleh si pewarisnya ya Pak Ustadz ya. Ya boleh, asal boleh dilakukan itu asal warisannya dibagi dulu secara syariat. Jadi masing-masing ahli waris tahu jatahnya dia. Oh yang laki dapat 1 miliar, oh yang perempuan dapat 500 juta. Tahu dia persis. Setelah dia tahu masing-masing haknya, maka yang terjadi adalah pengguguran hak. Nah, namanya pengguguran hak. Dia gugurkan haknya dia sekian persen untuk dibagi kepada saudara perempuan agar ada kesamaan antara dia. Berarti anak laki-laki yang mendapatkan lebih bersedekah kepada saudara perempuannya. Gitu. Ya. Pak Ustadz, saya juga mau bertanya Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz belum sempat membagikan warisan apapun juga Pak Ustadz, keburu sudah meninggal. Ini perhitungannya jadi seperti apa ya Pak Ustadz? Gimana bentuknya Pak? Dia punya harta, dia punya tabungan, dia punya banyak aset gitu, tapi kebetulan satu dan hal beliau meninggal dunia lebih dahulu. Si pewaris ini meninggal dunia, belum sempat membuat wasiat dan sebagainya Pak Ustadz. Ya berarti harta semua 100% menjadi harta warisan. Semua hartanya jadi harta warisan gitu. Ada Tugu Monas, itu termasuk warisan dia umpamanya Pak. Ada perusahaan ini, ada aset ini, ada aset itu. Ya semua 100% menjadi harta warisan. Tentu kalau yang bersangkutan pewaris tidak meninggalkan hutang. Kalau pewaris meninggalkan hutang, berarti dipakai untuk pembayaran utang-utang dia dulu. Sisanya itulah yang menjadi warisan. Oh kami nggak tahu cara pembagian warisan secara syar'i, ya konsultasilah sama seorang ustadz. Jangan konsultasi sama pengacara. Pengacara tidak paham dalam perhitungan syariatnya. Walaupun ada mata kuliahnya dulu, di kuliah hukum ada, tapi kan cuman sekedar 2 SKS atau 4 SKS saja. Ya. Dan jangan pergi ke notaris. Notaris lebih lagi, dia nggak paham. Ya. Tapi cari seorang ustadz yang paham perhitungan syariat menurut Al-Quran dan hadis. Setelah itu, kesepakatannya Anda tuangkan ke dalam kesepakatan yang menggunakan jasa notaris. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu Alis, jamaah yang lain? Mangga, silakan Pak Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Memang
kalau kita bicara waris ini sangat menarik ya. Dan kita juga harus hati-hati karena kan warisan ini bisa membawa barokah, tapi juga sisi bisa membawa malapetaka. Artinya bisa kalau kita salah-salah memakan duit haram atau bisa silaturahmi antara keluarga bisa hancur ya Pak Ustadz. Yang saya tanya pertama satu Pak, ada berapa pertanyaan ya, mungkin antara 2-3. Jika kita sebagai orang Islam tidak membagikan waris secara hukum Islam, konsekuensinya bagaimana tuh Pak Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, terkadang ini kita seringkali tidak percaya atau ada ya, berusaha mengakal-akali Pak Ustadz. Misalnya dengan contoh, kita membagi-bagi waris sebelum kita wafat, atau tadi Pak Ustadz katakan hadiah. Yang ternyata ini kejadian juga, banyak kejadian bahwa membagi hadiah ternyata akhirnya menjadi sumber konflik di keluarga tersebut Pak Ustadz. Artinya saya membagi, mungkin anak saya 1A, tapi yang lain tidak tahu. Atau itu hukumnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Membagi tanah untuk tanah si A, tapi yang anak-anak yang kedua, ketiganya tidak tahu. Sehingga kedepannya itu menjadi sumber konflik. Apakah warisan seperti itu harus bisa dibagikan juga Pak Ustadz? Nah itu. Lalu ini kejadian juga. Pertanyaannya berat-berat. Nggak, ada kejadian juga. Saya punya saudara, punya anak perempuan semua. Saya nggak tahu entah dapat dari mana dia membagi waris semua akte-akte apa istilahnya rumahnya itu sudah atas nama anak-anaknya karena anaknya perempuan semua. Ternyata saya ngobrol-ngobrol, nah ini ada informasi bahwa kalau misalnya tadi Pak Ustadz jelaskan juga, kalau anaknya perempuan maka saudara dari ayah tersebut laki-laki itu mendapat waris ketika meninggal. Jadi supaya mungkin warisannya nanti kalau dia wafat tidak jadi bagi ke saudara laki-lakinya, jadi sekarang sudah dibagi-bagi Pak Ustadz. Nah ini gimana kalau hukumnya kita mengakal-akali hal-hal seperti itu Pak Ustadz? Nah, terima kasih Pak Ustadz. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya. Memang waris ini banyak konfliknya daripada tidak. Ya, banyak berantemnya daripada tidak. Ya. Kecuali mereka-mereka yang dari awal memang punya niatan kuat untuk menyelesaikan waris sesuai syariat Islam. Ini kita keluarga yang harus berhati-hati. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa konsekuensi mereka yang tidak membagi warisan sesuai syariat Islam? Ya, nanti silakan dibaca di Al-Quran pada ayat yang ke-14 di surat An-Nisa. Setelah Allah Subhanahu wa taala membagi warisan cukup detail sekali pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ya, di ayat yang ke-7 ya Allah bagi dengan cara jelas sekali. Kemudian pada ayat yang ke-11, kemudian 12. Nah, setelah pembagian warisan di ayat-ayat ini, Allah susul dengan ayat yang ke-13, yaitu pahala bagi mereka yang membagi warisan sesuai ketentuan syariat. Yang ke-14, dampak bagi mereka yang tidak mau membagi warisan sesuai syariat Islam. Allah mengatakan, wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas dalam pembagian warisan ini, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin. Dan dia akan mendapatkan azab yang menghancurkan. Nanti silakan dibaca di tafsir Ibnu Katsir bagaimana bentuk-bentuk manusia-manusia di zaman Ibnu Katsir abad ke-7 untuk menghindar dari warisan. Apalagi dalam zaman sekarang. Yaitu intinya mereka tidak mau membagi warisan sesuai ketentuan syariat Islam, maka dia terancam dengan azab yang seperti ini. Na'udzubillah. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi masalah apa Pak Rahman? Membagi waris sebelum kita meninggal Pak Ustadz. Yang akhirnya bisa menimbulkan konflik. Apakah ini dibolehkan? Apakah membagi waris sebelum meninggal itu boleh Pak? Karena membagi waris sebelum dia meninggal.
yang Kalau membagi dia harta. kalau dia membaginya sesuai dengan ketentuan syariat, kebetulan sang ayah atau sang ibu ini paham atas pembagian waris dalam syariat, dia bagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Maka ini malah bagus, ini wasiat yang bagus. Ya, dibantu dalam penentuan pembagiannya, maka ini bagus. Ya, tentu Bukan, maksud saya begitu Pak Ustadz. Tapi kalau seseorang umpama si fulan punya anak yang dicontohkan tadi, ya, dia punya anak perempuan saja. Maka dari dini si warisan itu dibagi kepada semua anak-anak perempuannya, dihabisi dari sekarang, dibagikan semua ke anak-anaknya dengan niatan agar saudara-saudara kandung tidak dapat warisan. Itu ya. Maka tentu dia yang bersangkutan ini berdosa karena dia menghalangi hak orang lain. Dia berdosa. Cuman dalam konteks kenyataannya kita tidak tahu isi hati orang, Pak. Kita tidak tahu isi hati orang karena itu semua niatan yang ada pada hati pemilik harta saja. Sehingga sikap kita apa? Sikap kita adalah tidak perlu kita ngorek-ngorek isi hatinya orang. Nahnu qaumun la nu'maru bi an nunaqqiba quluban nas. Rasulullah SAW bersabda, kita ini umat yang tidak disuruh untuk ngorek-ngorek hatinya orang. Rasulullah SAW Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan melakukan tajassus, yaitu apa? Nyari-nyari kesalahan orang. Jadi nggak perlu kita sampai membuat spionase jaringan intelijen. Ini niatnya apa ini? Kok semua warisan dikasih anak perempuan? Jangan-jangan jikalau apabila, wah, nggak perlulah kita itu akhirnya bersuudzon kepada si mayit. Kewajiban kita hanya berprasangka baik saja. Jadi nggak perlu kita ngorek-ngorek dan sebagainya. Ya, kita menghukum secara zahir seperti kata Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, al-Islam yahkum bil-zahir. Islam menghukum dengan zahir. Sudah selesai. Apa isi hatinya dia itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga dari Pak Rahman yaitu bagaimana jika seseorang memberikan hadiah di masa hidupnya kepada salah satu anaknya saja. Ya, kepada salah satu anaknya. Inti dari penjelasan para ulama fikih yang 4, ya para ulama madhab yang 4, beraneka ragam, ini penjelasan yang panjang. Ya, inti dari pandangan para ulama fikih yang 4 yaitu apa? Jika orang tua memberikan hadiah di masa hidupnya kepada salah satu anak saja dan yang lain tidak menerimanya, maka yang menerima hadiah itu tadi mengembalikan hartanya kepada para ahli waris. Ya. Contoh, si ayah punya anak 4. Ya. Dia memberikan hadiah kepada anak pertamanya. Saja dikasih rumah umpama atau dikasih mobil. Yang lain nggak dikasih rumah, wala mobil nggak ada. Yang ini aja dikasih. Lalu sang ayah wafat. Yang 3 berantem. Ya, yang sering terjadi akhirnya yang ini tidak dikasih warisan dengan dalil dulu sudah dapat warisan. Yang jelas ini perang Bratayuda ini berempat. Maka solusi kata para ulama fikih yang 4 apa itu? Yang menerima dulu ini mengembalikan harta yang dia terima kepada ahli waris dan menjadikan itu sebagai uang warisan. Nih rumah yang ayah berikan beri kepada saya kembalikan kepada kalian. Dan biar ini jadi warisan. Itu adem ayem tentrem loh jinawi, tapi yang bisa melakukan itu adalah anak yang berhati besar dan memiliki keimanan, Pak. Makanya kita jadi orang tua jangan ngasih hadiah kepada anak sepihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum." Adillah kamu sama anak-anakmu. Kalau bapak mau ngasih kepada anak ini mobil, berikan 4-4-nya mobil. Kalau mau ngasih rumah, kasih 4-4-nya rumah. Ya nggak punya Ustadz, kita baru bisa 1. Enggak 1, enggak semua.
iya semua, enggak semua. Nah, itulah ketentuan Rasulullah SAW di hadis Nu'man bin Bashir, riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Oke, Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi tuh Ada Pak. Sorry, ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ya. Misal, ini berhubungan dengan hibah nih Pak Ustadz ya. Misalnya saya sudah menghibahkan rumah untuk anak nih. Kemudian sewa rumah itu masih boleh nggak untuk saya Pak Ustadz? Tapi udah atas izin anak-anak. Barang yang dihibahkan berarti barang itu menjadi milik siapa Pak Idris? Pak Rozali? Hah? Menjadi milik penerima kan? Ya, menjadi milik penerima. Berarti yang dihasilkan dari barang yang dihibahkan itu pun menjadi milik yang penerima. At-tabi'u tabi'. Yang ngikut itu tetap akan jadi ngikut, kaidah fikihnya. Jadi kalau dia menghidahkan rumah yang dikontrakkan, berarti hasil kontrakan milik siapa? Milik penerima hibah. Yang menerima, ya. Kalau ayah mengambil, berarti ayah mengambil barang yang bukan dimiliki. Kecuali sang ahli mereka semuanya sepakat. Oh, nggak apa-apa deh, buat ayah saja, buat ibu saja. Nah, ini tidak ada masalah. Sama aja dengan sama aja Pak, umpama Bapak ngontrakin tanah. Ini masalah jual beli ya. Bapak ngontrak tanah. Ternyata tanah ini berisi kebun buah-buahan. Bapak kontrakin, dapat 2 bulan, 3 bulan panen buah-buahannya. Bapak datang ke pemilik kontrakan, Pak, itu hasil panen buah-buahan punya saya ya. Ini kan jadi lucu, Pak. Diketawain sama ayam, Pak. Kali gitu kan. Terus saya ngontrak ya punya saya dong, Pak. Gitu. Silakan, Pak. Ada lagi para Bapak Ibu jamaah pertanyaannya? Pak Fai, mungkin ada yang mau ditanya Pak Fai? Yang lain dulu Pak Alis. Karena kesempatan jemaah. Soalnya saya sudah privat dengan Pak Nizar waktu itu. Pak Toto, silakan. Oh ini Pak sorry Toto. Pak, ini ada yang keliwat satu nih Pak saya Pak. Jadi ada pertanyaan gini. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ada suami istri sudah meninggal, punya anak perempuan 1 yang masih hidup. Mereka punya banyak sekali harta. Siapa saja yang berhak dapat warisan ya Pak Ustadz? Yang meninggal punya kakak dan adik laki-laki dan perempuan. Apakah saudara-saudara dari yang meninggal tersebut punya hak dari harta warisan tersebut? Ini seputaran yang berhak menerima nih Pak Ustadz. Ini menarik ini Pak, dan ini fenomena orang Indonesia. Apa itu harta suami dan harta istri dicampur jadi satu? Sehingga muncullah pertanyaan suami istri sudah meninggal. Punya anak perempuan 1, bagaimana ahli warisnya? Ya ustadznya bingung jawabnya. Karena hartanya nggak jelas. Itu harta milik siapa? Milik suami apa milik istri? Sudah jadi gado-gado itu harta. Suami pasti punya penghasilan. Istri juga punya penghasilan. Penghasilan suami dan penghasilan istri masuk dalam satu kenceleng. Masuk dalam satu kenceleng. Atau kencelengnya beda-beda. Tapi waktu beli rumah, beli tanah, beli aset, sumbernya 2 kenceleng. Nah, pertanyaannya, itu aset punya siapa? Nyampur-nyampur jadi satu. Nah, sekarang muncul kasus seperti ini. Padahal ini kasus rumit, Pak. Rumitnya apa? Anaknya cuman perempuan.
Berarti kalau anak perempuan akan muncul ahli waris ketiga. Siapa itu? Saudara kandung pewaris. Kalau yang wafat suami, berarti saudara kandung suami. Kalau yang wafat istri, berarti saudara kandung istri. Kalau dua-duanya sudah wafat, berarti muncul ahli waris saudara kandung suami dan saudara kandung istri. Dikumpulin jadi satu, ya nggak mungkin. Sehingga permasalahan ini aset punya siapa? Terus gimana dong? Dipisah dulu. Mana yang punya suami dan mana yang punya istri. Yang jelas. Nah, begitu pula kalau bentuk warisannya uang tabungan. Ini uang tabungan punya siapa? Ya nggak tahu, Ustaz. Pokoknya ayah sama ibu kerja kencelengnya satu di sini. Walah rumit, Pak. Kecuali dia punya anak laki-laki. Rampung, Pak, nggak usah ditanya. Karena mau muter-muter juga akan kembali kepada anak laki dan perempuan. Tapi problemnya kalau anaknya perempuan saja. Nah, jadi bagaimana solusi dari pertanyaan ini? Dipisah dulu mana harta suami dan mana harta istri. Agar pembagian warisannya jelas. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Yep. Ada. Alex, itu Pak ada Safri. yang jatuh, ada yang Ya. belum dibacain. Ya, Pak Assalamualaikum. Safri, silakan Pak Safri. Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Bagaimana status hukum kalau ada anak itu dari istri yang lain? Istrinya jadi ada suami bapak, ada istrinya, istri dari ini dengan tapi sudah cerai tapi masih ada anaknya. Bapaknya ini meninggal, apakah anak dari itu yang kita katakan saudara tiri itu masih punya hak waris? Terima kasih Ustaz. Yang mau dibagi Pak Safri, hartanya siapa dulu Pak Safri? Bapaknya kok udah meninggal, Ya, tapi oke. punya Dia punya anak-anak kalau anak lain dari istri yang lain. Anak-anak ini anaknya siapa Pak? Anaknya bapak. Ya berarti kan dapat Tapi dia- waris kan Pak? Dia anak perempuan anaknya, jadi anaknya bapak. Anaknya Pak, bukan anaknya orang Pak. Berarti dia dapat warisan. Dapat warisan. Saya ambil contoh gini. Ini contoh ekstrim Pak. Kalau yang Bapak contohin kan si A, si Fulan menikah. Kemudian dia cerai. Dari pernikahan ini punya anak. Cerai. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan yang kedua. Punya anak lagi. Ya kan? Berarti kan dari istri pertama yang cerai dengan istri kedua ini kan anaknya dia semua. Nampak? Ini anaknya dia Pak semuanya. Jadi kalau si bapak ini wafat, kedua anak ini yang dari sini maupun dari sini itu anaknya dia ngumpul jadi satu mendapatkan hak yang sama. Saya kasih contoh lebih ekstrim lagi Pak. Si Fulan wafat, si A wafat. Ya, dia memiliki anak, istrinya ini. Ketika di jenazahnya di rumah, tiba-tiba muncul wanita muda, Pak. Ditemani oleh keluarganya. Nangis di wanita. Ditanya oleh istrinya yang tua ini. Mbak ini siapa? Saya istri dari si Fulan. Umpamanya, Pak, ini contoh ngarang. Kamu istrinya? Iya, saya istrinya dari si Fulan. Jadi ternyata si bapak ini menikah secara diam-diam. Dan punya anak. Ada saksi pernikahannya banyak saksi. Apakah anaknya ini juga diakui, Pak? Ya. Ini kan lebih serem lagi ini contohnya. Jawabannya iya, ini anaknya dia. Jadi, andai pun si ayah ini pernah menikah cerai punya anak, menikah lagi cerai punya anak atau wafat, menikah lagi yang terakhir punya anak, maka semua anaknya dari sini, anak dari sini, anak dari sini, semua anaknya si bapak ini semuanya menjadi warisan jadi satu. Sama saja, Pak. Posisinya sama, kedudukannya sama. Terima kasih Ustaz.
Ya, sama-sama, Pak. Pertanyaan kedua, kalau masih diizinkan. Silakan Pak Safri. Saya punya adik. Adik saya sudah meninggal lebih dulu dari orang tua ya, Bapak. Nah, istrinya punya anak. Sekarang sudah menikah lagi. Nah, apakah anak-anak dari adik saya itu masih punya hak waris dari orang tua? Makasih, Ustaz. Jadi yang mau dibagi warisan siapa, Pak? Adik Waris Bapak? orang tua, atau Bapak saya kan sudah meninggal ya. Yang wafat lebih dulu siapa, Pak? Adik saya, Pak, Oh, adik lebih dulu wafat. dari Bapak. Nah, berarti adiknya Pak Safri meninggal lebih dulu. Ya. Setelah itu baru Bapak. Ya. Ketika Bapak ini wafat, Bapak masih punya anak laki-laki. Di antaranya Pak Safri. Banyak, Pak. Ya kan, di antaranya kan Pak Safri masih ada. Berarti itu yang saya jelaskan tadi dari pertanyaan Bapak siapa itu, berarti kan cucu. Ya, berarti si Bapak ini meninggalkan cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak laki-laki itu ahli waris, tetapi dia terhalang. Ahli waris yang nggak dapat warisan. Kenapa? Karena sang ayah masih punya anak laki-laki, yaitu Pak Safri dan yang lain. Begitu, Pak. Jadi tidak punya hak, tapi kalau diberikan itu cuma berupa wasiat aja atau hak hadiah. Kalau diberi dalam bentuk hadiah, bukan wasiat. Kalau wasiat kan Bapak dulu nggak ngasih wasiat. Oke. Jadi bentuknya hadiah, dibagi dulu dengan ahli warisnya, setelah itu para ahli warisnya yang memberikan hadiah kepada sang ponakan-ponakan ini. Ya. Makasih, Ustaz. Ya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Bagaimana kalau warisan ini tidak dilaksanakan? Apa hukumnya secara Islam? Warisan tidak dilaksanakan maksudnya nggak dibagi-bagi. Ya, jadi dia punya warisan mungkin, tapi tidak dibagikan sampai dengan akhirnya meninggal, tidak mengikuti syariat Islam gitu intinya Pak Ustadz. Pertama, kenapa warisan ini nggak dibagi? Nah, tapi secara umum tentu menahan warisan hak orang. Ya ini kezaliman, Pak. Ya sama aja begini. Saya minjem mobil ke Pak Rozalis. Ya, saya minjem mobil ke Pak Rozalis. Habis saya pinjam mobilnya Pak Rozalis ini saya tahan, nggak saya balik-balikin, Pak. Gimana hukumnya? Ya, tentu kan ini kezaliman. Jadi sang ibu, sang istri umpamanya memegang warisan dari suaminya, dipegang sama dia, nggak dibagi-bagi. Ini kezaliman. Atau anak pertama yang memegang warisan keluarga besar, nggak dibagi-bagi. Tentu ini sebuah kezaliman. Ya berbahaya sekali, Pak. Makanya warisan ini kan manis-manis panas ini, Pak. Ya kan? Berbahaya juga kalau dia menahan-nahan nggak dibagi-bagi, berarti dia menahan hartanya orang. Iya. Yang lain? Silakan Bapak Ibu, yang lain. Boleh Pak, tanya Pak. Silakan Ibu, Bu Susi. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf ini saya agak telat bergabungnya karena kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi, silakan. Ini gini Pak, kebetulan ini masalah yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan di keluarga kami. Jadi dulu nenek saya itu meninggalkan warisan yang cukup banyak dan nenek saya hanya punya 2 orang anak. Anak pertama perempuan yaitu ibu saya, kemudian anak kedua laki-laki. Kemudian nenek ini meninggal dan anak laki-lakinya ini meninggal lebih dulu gitu. Sehingga karena nenek saya itu merasa tanggung jawab saya punya 2 anak, lalu harta itu dibagi 2. Sepertinya tidak mengikuti hukum waris Islam. Pokoknya masih dibagi hidup. 2. Nenek masih hidup sudah dibagi. Waktu itu ya masih hidup sudah dibagi 2, dibagi sama rata gitu. Nah kemudian si anak laki-lakinya ini meninggal lebih dulu, sehingga nenek saya itu mengatasnamakan, kebetulan anak laki-lakinya tuh punya anak laki-laki kandung 1, kemudian dia menikah lagi punya anak dari istri keduanya punya anak 3, jadi 4 orang.
punya anak angkat 1, jadi 5 orang. Nah, karena nenek saya ini bingung, mungkin waktu itu saya tidak tahu gitu. Harta warisan untuk si anak laki-lakinya yang separuh tadi itu diatasnamakan ke cucu pertamanya, cucu laki-laki yang pertama, diatasnamakan seluruhnya ke cucu pertama ini. Kebetulan sekarang ini cucu pertamanya ini agak gimana ya, agak kurang gitu dalam pemikiran gitu. Tapi egonya tinggi. Nah, karena kejadiannya seperti itu, kemudian surat harta tadi dititipkan ke ibu saya. Terus kemudian ibu saya meninggal. Surat itu dititipkan ke kakak kandung saya yang tertua. Nah, sekarang si cucu pertama tadi dari anak laki-laki nenek saya tadi meminta warisannya dan dia akan jual semua harta warisan itu. Kami membolehkan dengan syarat bahwa bapakmu itu punya 4 anak kandung dan 1 anak angkat. Ini harus dibagi ke 4 anak kandung tadi dan 1 anak angkat. Tapi si cucu pertama ini tidak mau. Dia mengatakan, loh itu sertifikat atas nama saya semua. Gitu. Jadi saya yang berhak, saya tidak perlu membagi ke yang lain. Karena kebetulan bapaknya ini punya rumah lagi yang lain, dia bilang, anak bapak saya yang lain, itu aja katanya gitu, yang lain, jangan yang ini kan murni dari nenek saya, jadi hak saya sepenuhnya. Nah, karena dia berpikiran begitu dan terus terjadi perdebatan yang tidak pernah usai, maka sertifikat warisan tadi masih dipegang oleh kakak saya yang tertua. Saya bilang ini harus diberikan karena kita nggak enak nih nahan punya orang gitu. Tapi masalahnya si cucu pertama ini tadi kan pemikirannya nggak waras gitulah, Pak. Kadang-kadang kambuh gilanya seperti itu. Sementara dia juga sekarang punya anak tuh 5 gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana kami harus menyelesaikan masalah ini? Apakah harus melalui pengadilan atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Susi, kalau menurut saya Bu Susi ya, ini kan sangkut paut dengan Ibu Susi dan keluarga Ibu Susi, artinya saudara-saudara kandung Bu Susi sebetulnya sudah tidak ada, hanya sebatas membantu dan menasehati. Untuk itu kewajiban saudara-saudara Bu Susi, saudara kandung Bu Susi hanya sebatas memberikan nasihat saja. Ya, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Ya, putusan itu hanya memberikan nasihat. Pemberi amanah yang dikasih amanah ini cukup memberikan nasihat saja, memberikan masukan dan nasihat. Ya, memberikan masukan dan nasihat. Ad-din nasihat, agama ini nasihat. Cukup Ibu Susi dan kakak memberikan nasihat saja. Ini harta bukan milik kamu sendiri seperti yang kami ketahui. Ini milik semuanya. Kebetulan aja dikasih nama kamu. Udah cukup ngasih nasihat saja. Kemudian serahkan sertifikat itu kepada keluarga besarnya. Ya, kalau Ibu Susi takut, berarti kumpulkan semua 4 orang anaknya itu, 4 bersaudara ini dikumpulin, ya dikasih tahu semuanya bahwa ini warisan milik Anda. Setelah itu terserah dia. Ya, Ibu Susi tidak perlu lagi terlibat terlalu jauh di situ. Ya, jadi intinya nasihati dia, kasih tahu dia, kemudian serahkan kepada mereka yang berhak. Ya, sudah. Kalau Ibu Susi menahan-nahan, Ibu Susi menahan harta yang bukan milik Ibu Susi. Ibu Susi berdosa juga. Bahwa aset-aset itu kan bukan milik kakak Ibu Susi, bukan milik keluarga Ibu Susi. Ya berikan aja. Masalah dia mau ditelan semuanya, mau diambil semuanya, mau dibagi kepada ahli warisnya, itu kan urusan pribadinya dia. Bukan urusan ibu lagi. Ibu sudah menyampaikan nasihat, tanggung jawab ibu sudah selesai, sehingga ibu tidak ada beban pikiran apapun. Ya, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kalau masih diizinkan Pak, masih ada 1 pertanyaan lagi. Silakan Bu Susi. Ya.
kami ini Muslim seharusnya mengikuti hukum waris Islam dalam hal warisan. Tapi kadang orang tua itu berpikirnya simpel mungkin. Sudah dibagi rata saja. Padahal di situ ada laki-laki yang menurut waris Islam berhak 2/3 bagian. Dan perempuan 1/3. Tapi karena orang tua kadang berpikirnya simpel, sudah warisan ini dibagi anaknya 6 ya dibagi 6 gitu. Nah, apakah ini diperbolehkan warisan pembagiannya seperti itu Pak Ustadz? Terus kemudian ada yang begini, berpikirnya begini, loh kamu kan sudah kaya gitu ya. Jadi kalau kamu sudah kaya ya kamu nggak usah dikasih waris juga nggak apa-apa, warisan ini dikasihkan aja kepada yang belum kaya gitu, atau masih di bawah ekonominya. Jadi yang kaya itu mesti mengikhlaskan saja tidak dapat warisan. Gitu. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Di mute itu Pak Ustadz. Suaranya belum keluar. Maaf Pak Ustadz, masih ke mute Pak. Oh, ke mute sini. Ya, oke. Okay. Jadi orang tua bagi warisan. Nah, ini bagi warisannya kapan? Warisan ini kan sudah wafat. Ya, berkaitan dengan wafat. Ya. Kalau warisan ya serem Bu, sudah wafat kok bagi-bagi kan gitu. Tapi kalau masih hidup dibagi-bagi bukan warisan namanya, itu namanya hadiah. Ya membicarakannya waktu masih beliau hidup Pak. Nah kalau membicarakannya masih hidup, nanti kalau ibu sudah nggak ada, kamu bagi rata saja. Berarti kan jatuhnya wasiat Ibu. Makanya saya jelaskan tadi dengan 3 komponen pertama tadi. Ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Kalau membicarakannya masih hidup, artinya itu kan pesan. Nanti kalau ibu nggak ada, kamu bagi rata saja ya. Ini wasiat namanya. Nah, wasiat yang seperti ini, tentu wasiat yang berbenturan dengan hukum syariat. Berbenturan dengan ketentuan dalam Quran dan hadis Nabi. Wasiat yang seperti ini tidak boleh dikerjakan. Ya, tentu yang dikedepankan adalah Al-Quran dan hadisnya. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ungkapan, lo kamu kan sudah kaya, lo urusannya apa dia? Ini kan haknya dia. Masalah dia kaya nggak kaya kan urusan berbeda. Yang penting ini haknya dia. Ya, sama aja orang masuk restoran. Masuk restoran, kamu kan sudah kenyang, kamu nggak boleh dong makan. Loh, urusan saya kan. Saya mau makan, saya mau bungkus, bawa pulang kan urusan saya. Nah ini fenomena yang terjadi di masyarakat, unik ya. Kamu udah kaya, udah ngapain? Loh, nggak ada kaitan sama sekali dengan kaya atau tidak kaya. Ini kaitannya adalah dengan hak. Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah. Allah sudah memberi hak bagian-bagian ini kepada orang-orang yang memiliki haknya. Allah sudah bagi ya, warisan ini kepada para pemilik haknya. Ya udah dia berhak untuk menerima. Masalah dia kaya atau nggak kaya itu urusan yang tidak ada sangkut paut dengan pembagian warisan. Ya, wallahu a'lam. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Pak Ustadz, ini saya mohon izin ada satu pertanyaan dari jamaah, pertanyaan terakhir Pak untuk acara pagi ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah hibah itu kita harus mengumpulkan anak-anak atau dengan notaris? Syukran. Ya, hibah itu harus diberikan merata ke semua anak. Punya anak 3, ya 3-3-nya harus dikasih Pak. Ya 3-3-nya harus dikasih. Kalau tanah, ya kasih tanah semua. Ya kalau rumah, kasih rumah semua. Kalau mobil, kasih mobil semua. Kalau perhiasan, kasih perhiasan semuanya. Kalau uang tunai, kasih uang tunai semuanya. Dalam jumlah yang sama. Karena ini bukan warisan, ini hibah.
Ya, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian sama Allah. Kalau mau ngasih hadiah sama anak-anak, kalian harus adil, kasih rata semuanya. Masalah harus pakai notaris atau enggak, ini kan nomor 2. Ya, ini kan nomor legalisasi kenegaraan. Kalau bentuknya uang tunai, ngapain pakai notaris? Ya tinggal ditransfer aja. Kalau bentuknya perhiasan, ya tinggal dibagi saja. Kalau bentuknya aset tanah sama rumah, ya butuh notaris untuk balik nama dan sebagainya. Kalau nggak balik nama, ya gimana lah. Kalau notaris yang butuh, nah, ya sesuai dengan barang yang dihibahkan kepada anak itu. Ya. Yang jelas, hindari memberikan hibah kepada satu anak tanpa yang lain. Biasanya seorang ibu, umpama, nih jangan bilang-bilang saudaramu yang lain ya, ini perhiasan buat kamu aja. Jangan ngomong-ngomong lu sama yang lain. Karena yang lain kan laki-laki. Kamu kan anak perempuan satu-satunya ibu. Jadi ini perhiasan buat kamu. Tidak boleh. Walaupun anaknya yang lain laki-laki, tetap ibu ini harus ngasih. Perhiasan kan juga bisa jadi duit. Nah, gitu kan ya. Nggak boleh begini, ini dosa. Orang tuanya berdosa kalau seperti ini. Jadi bagi semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah waris ini nggak berhenti, Pak. Ya, panjang dan banyak. Ya, apalagi zaman sekarang ya banyak keluarga yang wafat karena COVID. Banyak sekali warisan dan banyak yang terpendam warisan-warisan sehingga butuh pertanyaan-pertanyaan yang banyak, solusi-solusi menurut syariat seperti apa. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan semoga kita bisa melanjutkan lagi diskusi-diskusi yang lebih hangat lagi ya berkaitan dengan masalah ini atau masalah yang lainnya. Terima kasih kepada DKM dan kepada para jamaah semuanya, berikan kesempatan untuk berbagi dan berdiskusi semuanya. Terima kasih kepada Pak Rozalis ini sebagai moderatornya, dan terima kasih kepada Pak Ketua DKM dan semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Nizar. Sama-sama Pak. Makasih banyak semuanya. Topiknya sangat menarik dan jamaah juga sangat antusias Pak Ustadz. Ya. Hadir sampai habis. Sampai selesai. Jangan hadir sampai habis. Tiba datang ke rumah ya, bawa anak-anak mengaku. Hati-hati itu, jangan sampai ada tiba-tiba. Emang kayaknya Pak Safri ada simpanan kayaknya. Pertanyaan itu waspada itu. Apa yang jauh ini, jauh nih. Ada yang penting kali ya. Hebat. Ada yang penting kali ya, betah banget. Iya. Itu biasanya sering jalan-jalan keluar itu. Iya. Atau yang tugasnya lebih dari 2 bulan keluar. Bahaya ini. Dia betah banget gitu loh. Iya. Bapak Ibu terima kasih ya. Ini topiknya menarik. Nanti kita bahas lagi di DKM. Apakah nanti kita approach lagi Pak Ustadz Nizar untuk memberikan topik lanjutannya atau kita cari topik-topik lain yang lebih menarik. Kalau ada yang mau menyampaikan masukan, silakan Bapak Ibu, mumpung Zoom-nya belum saya tutup. Silakan. Dari saya ini, tadi banyak dari saya sebentar. Tadi banyak japri masuk ke saya dari para sahabat saya. Wah, ini topiknya sangat bagus sekali. Kalau bisa jangan berhenti hanya sampai sekali di sini saja, cari waktu yang tidak terlalu panjang dari sini, jadi sehingga bisa lebih tuntas dan lebih komprehensif lagi. Nah, itu saran-saran dari masukan ke japrian saya tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Tujuh, Pak. Pak Rifai, Pak Wai, ini direkam nggak nih Pak Rifai? Alhamdulillah rekam. Agak ketinggalan sedikit. Bisa di YouTube nanti. Iya. Bisa di YouTube kan, bagus kok ininya. Iya, bagus. Iya. Tadi direkam saya lihat tapi di setengah. Tapi kalau bisa di-share nih Pak Rifai. Iya. Insya Allah nanti Pak saya setelah di-download nih rekamannya kan cukup lama. Iya. Pertanyaan Pak Rifai bisa dikirim langsung ke Pak Edward Pak.
Topik selanjutnya apa nih? Usul bulan depan nanti moderatornya Pak Idrus. Ya, siap. Siap. Boleh, mantap. Nggak usah nunggu bulan depan, minggu depan Pak. Nanti Minggu Pak depan. Idrus ya. Terus. Minggu depan. Iya, minggu Minggu depan depan kan udah jadi bulan depan juga. soalnya. Iya. Siap ya Pak Idrus. Ustadz Idrus yang minggu depan. Izin live, Pak. Ya, silakan Bu. Oh ya, ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Menarik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idrus. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita sudahi. Saya close karena kita mau berjogging ria dulu biar jasmaninya sehat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.